Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu persahabatan yang menyesatkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 30 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ketika kita sedang letih dan kehausan, maka air yang dingin dan sejuk itu akan terasa sangat menyegarkan. Terkadang karena dorongan rasa haus yang sangat kuat, nalar dan objektivitas kita bisa menjadi tumpul. Kita akan lahap saja apa yang ada di depan kita. Seorang wanita single yang lama sendiri, ketika umur sudah semakin bertambah, sedangkan jodoh masih belum kunjung tiba, maka orang laki-laki pertama yang mendekat dan menyatakan cinta langsung dianggap sebagai utusan Tuhan. Padahal bisa jadi itu adalah sumber malapetaka baginya. Ruth Graham, anak bungsu dari Billy Graham, di hadapan peti mati ayahnya, bersaksi bagaimana dia setelah 26 tahun menikah, kemudian ditinggalkan suaminya. Hidupnya mengalami kesepian yang dalam. Tidak lama setelah itu, dia bertemu seseorang yang baru dia kenal beberapa bulan dan mau menikahinya. Sekalipun ayah dan ibu Ruth, yaitu Billy dan Ruth Graham, nama sang ibu sama dengan nama anaknya, mencoba menahannya. Namun semua nasihat itu jatuh di telinga yang tuli. Ruth tetap menikah dengan pria tersebut. Dan ketika pernikahan tersebut baru berusia 5 hari, laki-laki itu menjadi seperti monster yang menakutkan. Sampai Ruth harus lari meninggalkan rumah karena dipukuli dan disiksa suaminya yang baru. Keadaan desperado membuat manusia tidak pikir panjang, apalagi membawa masalahnya kepada Tuhan. Akibatnya, dia melakukan hal-hal yang merusak dan menyesatkan dirinya sendiri. Demikian juga penipuan yang sering terjadi. Banyak yang didasari oleh entah kerakusan akan keuntungan besar, atau karena kita dalam keadaan terjepit. Dan ketika tawaran investasi yang menggiurkan datang, tanpa pertimbangan yang benar, semua itu langsung ditabraknya. Berhati-hati dalam perkara ini. Perbuatan anak-anak Tuhan seperti itu diumpamakan seperti mereka yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan dari Tuhan, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Namun justru itulah sumber malapetaka. Kenapa diumpamakan seperti mereka yang pergi mencari perlindungan dari Mesir? Sebab Israel seharusnya belajar dari sejarah. Ketika anak-anak Israel pergi ke Mesir karena kelaparan di Kanaan, kemudian 430 tahun setelah itu,
mereka menemukan semua keturunan Israel menjadi budak di Mesir. Awalnya ke Mesir mencari perlindungan dan pertolongan. Kemudian mereka menjadi budak di Mesir, diperbudak oleh Mesir. Itulah pelajaran dari sejarah. Haruskah kita mengulangi kesalahan di dalam sejarah? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Aku bersyukur sebab Engkau mengajariku setiap waktu supaya aku hidup bijaksana. Amin. Jesus loves you and so do I.